Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Halo sahabat Al-Quran, bertemu lagi bersama Rispa Trianingsi dari program studi pendidikan agama Islam semester 2. Nah, di video kali ini akan membahas 7 materi mengenai mata kuliah Ulumul Quran. Pembahasan yang pertama adalah definisi, ruang lingkup, serta latar belakang ulumul Quran. Yang kedua, membahas kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. 3. Urgensi ulumul Quran dalam memahami Al-Quran. 4. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Sejarah pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran. Keenam, konsep dan karakteristik makiyah dan madaniyah. Dan yang terakhir, aspek kebahasaan Al-Quran, baik itu dari segi lafaz, makna, dan balaghah. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu definisi, ruang lingkup, serta latar belakang ulumul Quran. Secara etimologi, ulumul Quran berasal dari dua gabungan kata, yaitu dari ulum dan kata Al-Quran. Ulum bentuk masdar dari kata alama ya'lamu yang artinya mengetahui, dan Al-Quran berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya membaca. Maka memberi pengertian ilmu ini merupakan ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Secara terminologi, ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu tentang asbabun nuzul, kodifikasi, ayat-ayat makiyah dan madaniyah, dan hal-hal lain yang mengenai Al-Quran. Ruang lingkup dari ulumul Quran adalah pembahasan semua ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran, yang berupa ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu bahasa Arab, menjadi pembahasan Al-Quran. Imam Asyuyuti menyebutnya ada 80 cabang ilmu. Dan menurut Dr. Quraisy Shihab, ada 4 cabang, yaitu pengenalan terhadap Al-Quran, qawaid, at-tafsir, metode tafsir, kitab-kitab tafsir, dan para mufasir. Nah, Dr. Quraisy Shihab ini berarti merujuk pada ilmu tafsir. Ruang lingkup dari ulumul Quran secara terperinci, yang pertama, ilmu mawatin al-nuzul. Artinya, ilmu yang menerangkan tempat-tempat turunnya ayat, masanya, awal dan akhirnya ayat Al-Quran. Ada juga ilmu tawarik al-nuzul, yaitu ilmu yang menjelaskan dan menerangkan masa dan turunnya ayat satu demi satu dari awal hingga yang terakhir turun. Kemudian ada ilmu asbabun nuzul. Ada yang tahu asbabun nuzul itu apa? Betul. Nah, yaitu ilmu yang menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Ada juga ilmu al-qiraah. Ada yang tahu ilmu qiraah itu apa? Betul, yaitu ilmu yang menerangkan ragam atau cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita sudah ketahui. Yang mutawatir itu ada 7, yang disebut dengan qiraah sab'ah. Dan ada juga tambahan 3, yaitu qiraah shahihah. Jadi qiraah menjadi qiraah asyar. Nah, ditambah lagi ada 4 menjadi qiraah arba'ah asyar. Terutama bacaan yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga ilmu tajwid, yaitu ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Contohnya seperti bagaimana cara membacanya idhar, ikhfa, idgham. Kemudian ada juga membahas mengenai sifatul huruf. Apakah huruf itu termasuk ke dalam sifat hamas, jahar, rokhawah, isti'la, itbaq, dan lain sebagainya. Dan juga membahas tentang waqaf-waqaf. Nah, ada juga ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang mempelajari lafal atau bacaan asing dan rumit dalam Al-Quran yang berbeda dari kaidah tajwid umum. Ini mencakup kata-kata yang jarang digunakan, serta cara membacanya khusus. Seperti imalah, ismam, tashil, nakal, dan sakta. Ada juga ilmu i'rab. Ilmu i'rab Al-Quran adalah ilmu tentang baris Al-Quran, kedudukan lafaz dalam takbir atau susunan kalimat. Ada juga ilmu al-wujuh wan nadhair, yaitu ilmu yang mempelajari kata-kata dalam Al-Quran yang memiliki banyak makna atau kata-kata yang berbeda yang memiliki satu makna.
Ada juga ilmu ma'rifat al-muhkam wal mutasyabih, yaitu ilmu yang mempelajari ayat-ayat yang sudah jelas maknanya dan yang masih samar maknanya dan memerlukan takwil untuk memahaminya. Contoh ayat-ayat muqatta'ah. Kemudian ada ilmu nasih wal mansuh. Nasih menghapus dan mansuh dihapus. Jadi ada yang dihapus hukumnya saja tetapi lafadznya masih ada dalam Al-Quran. Ada juga ilmu badai Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas kaidah-kaidah Al-Quran, balaghahnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada ilmu i'jazul Quran. Ada yang tahu i'jazul Quran itu apa? Iya, yaitu kemukjizatan Al-Quran. Latar belakang munculnya ulumul Quran, yang pertama, latar belakang munculnya ulumul Quran karena Al-Quran bukan sekedar teks biasa, tetapi memiliki struktur bahasa, kandungan, dan makna yang sangat kompleks. Karena itu pemahamannya tidak cukup hanya dengan membaca terjemahan saja, melainkan membutuhkan pendekatan ilmiah melalui ulumul Quran. Bentuk kompleks Al-Quran, yang pertama, balaghah yang tinggi. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Tanpa ilmu bahasa, seseorang bisa salah memahami maksud ayat, maka diperlukan ilmu nahwu, shorof, dan balaghah. Yang kedua, kandungan hukum. Al-Quran berisi banyak hukum, contoh ibadah, tentang sholat, zakat, muamalah, hudud. Namun ayat hukum sering bersifat umum, maka membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Maka diperlukanlah ilmu tafsir. Materi yang kedua yang akan dibahas dari ulumul Quran yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dengan demikian, kedudukan Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tetapi fondasi seluruh ajaran Islam, baik itu akidah, syariah, dan akhlak. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama, sebagai sumber primer dalam Islam. Al-Quran menempati posisi paling utama dan pertama dibanding sumber lain. Semua hukum Islam harus bersumber dari Al-Quran dan tidak boleh bertentangan. Yang kedua, sebagai pedoman hidup. Al-Quran bukan hanya kitab suci saja, tetapi sebagai panduan hidup menyeluruh yang mengatur hubungan manusia, baik itu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, kemudian sesama manusia, hablum minannas, bahkan dengan alam sekalipun. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Al-Quran sebagai petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dari segi akidah. Dari segi akidah, Al-Quran membimbing manusia untuk mengenal Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Dalam Quran surat Muhammad ayat 9, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa-dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.
Maka Al-Quran memberi arti keyakinan yang benar agar manusia tidak terjerumus pada syirik. Kemudian ada ibadah. Al-Quran mengarahkan manusia dalam sholat, puasa, zakat, haji. Maka Al-Quran menjadi pedoman hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga yaitu muamalah, adalah sosial dan ekonomi. Nah, Al-Quran mengatur hubungan antara manusia. Contoh, jual beli, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ada juga tentang akhlak. Al-Quran membimbing perilaku manusia untuk berlaku jujur, sabar, rendah hati, dan menjauhi sifat buruk. Kemudian akhlak terhadap Allah, terhadap orang tua, sesama manusia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu. Ada juga kisah Nabi dan umat-umat terdahulu sebagai ibrah. Contoh kisah Nabi Yusuf. Ibrahnya kesabaran dalam menghadapi ujian, dikhianati saudara, dan difitnah, serta keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang, seperti kejujuran dan amanah membawa kemuliaan. Nah, bisa dilihat ya sahabat Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf. Kemudian kedudukan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, menentukan perintah dan larangan, menetapkan halal dan haram, serta memberikan prinsip dasar hukum Islam. Baik sahabat Al-Quran, materi yang ketiga adalah urgensi ulumul Quran dalam memahami Al-Quran. Nah, ulumul Quran menjadi alat utama yang digunakan untuk membuka, menafsirkan, dan memahami makna Al-Quran secara tepat, tidak sembarangan, dan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi. Yang pertama, sebagai kunci memahami makna Al-Quran secara benar. Nah, ulumul Quran berfungsi sebagai pisau analisis dalam ilmu tafsir, yaitu membantu membedakan makna ayat secara mendalam, kemudian mengkaji struktur bahasa, konteks, dan tujuan ayat, juga menentukan apakah suatu ayat bersifat umum atau khusus. Contoh, ilmu asbabun nuzul, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Serta ada juga ilmu balaghah, memahami keindahan dan kedalaman bahasa. Tanpa alat ini, seseorang hanya memahami ayat secara tekstual, bukan substansial. Kedua, menjelaskan konteks turunnya ayat, asbabun nuzul yang tadi disinggung di tadi. Nah, ayat Al-Quran tidak selalu turun secara umum, tetapi seringkali terkait dengan kejadian tertentu. Nah, pentingnya mengetahui konteks turunnya ayat. Banyak ayat yang turun karena pertanyaan sahabat berkaitan dengan peristiwa sosial dan menjawab konflik, masalah tertentu. Nah, tanpa mengetahui konteks tersebut, makna ayat bisa disalahpahami atau ayat bisa dianggap berlaku umum padahal bersifat khusus. Bisa terjadi kesalahan dalam pengambilan hukum. Dengan memahaminya, makna ayat menjadi lebih jelas, lebih tepat, tidak keluar dari maksud sebenarnya. Yang ketiga, i'jaz Al-Quran, memahami keindahan dan mukjizat Al-Quran. Ulumul Quran sangat penting untuk mengungkapkan dan memahami kemukjizatan Al-Quran
dari sisi bahasa, sehingga bahwa Al-Quran bukan karya manusia, melainkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran ulumul Quran untuk memahami keindahan bahasa tersebut seperti balagoh, memahami keindahan ungkapan gaya bahasa, majaz, dan istiarah, serta ada banyak lagi. Menunjukkan bahwa setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat tepat. Urgensi dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran. Nah, dengan ulumul Quran, kita dapat memahami bahwa Al-Quran memiliki gaya bahasa yang tidak bisa ditiru atau tidak ada karya-karya manusia yang setara dengannya. Yang kedua, memahami makna secara mendalam, yaitu keindahan bahasa sering mengandung makna tersirat, pesan yang halus, hikmah yang dalam. Tanpa ilmu ulumul Quran, makna ini sering tidak terlihat. Yang keempat, istinbat al-ahkam, memahami hukum. Yang pertama, menggali hukum dari ayat. Menentukan ayat mana yang termasuk ayat hukum. Contoh, apakah perintah menunjukkan wajib atau hanya anjuran. Nah, menentukan halal dan haram dengan bantuan ilmu seperti nasih dan mansuh, asbabun nuzul, seorang ulama dapat menetapkan mana yang halal, yang haram, mana yang bersifat khusus, mana yang bersifat umum. Bisa juga memahami ayat hukum secara tepat. Nah, ulumul Quran memastikan bahwa ayat tidak dipahami secara sepotong-sepotong. Tidak terjadi kesalahan dalam penetapan hukum sehingga hasilnya akurat, tidak menyimpang, sesuai dengan maksud syariat. Risiko tanpa ulumul Quran. Hukum bisa ditetapkan secara sembarangan atau terjadi kesalahan dalam memahami ayat hukum. Bahkan yang paling bahaya bisa menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Justru yang haram dihalalkan. Nah, itu adalah risiko tanpa ulumul Quran. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan beragama. Oke sahabat Al-Quran, apakah sudah paham dari 3 materi tersebut? Nah, kita akan melanjutkan ke materi yang keempat, yaitu proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran itu ada 2 tahap. Yang pertama, fi lauhim mahfud. Nah, dari lauh mahfud turun ke Baitul Izzah. Turunnya seperti susunan yang ada di mushaf sekarang. Sekali turun, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas. Turun sekaligus. Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Turun sekaligus. Nah, belum sampai kepada Nabi Muhammad. Baru kepada malaikat Jibril. Proses pertama disebut Anzala. Yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi langsung. Bukan saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi langsung, tapi saat turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Sekaligus, itu yang disebut dengan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kapan terjadinya? Yaitu di bulan Ramadan. Dan kapan waktunya? Nah, terkait waktu tidak ada yang tahu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita berburu untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, kemudian itu kan baru 1 tahap. Nah, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu sekaligus. Namanya disebut dengan Anzala. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang turun selama 22 bulan, 2 tahun, dan 22 hari. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Turun secara bertahap. Nah, maka tidak disebut anzala, tetapi nazzalna. Kan tadi yang proses pertama disebut anzala. Nah, kalau yang proses dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu disebut nazzalna. Turun sesuai dengan keperluan. Turun secara bertahap. Nah,
Dari Baitul Izzah, malaikat Jibril, nah itu baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat, bulan Ramadan, tanggal 17. Turun kemudian surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tetapi Quran surat Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun, karena keperluan itu turun sebagiannya. Jadi bertahap dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi. Yang pertama, berwujud malaikat saat menerima wahyu pertama. Yang kedua, berwujud manusia. Contohnya seperti dalam hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, dalam hadis tersebut kan malaikat itu berwujud manusia, yaitu menggunakan pakaian yang putih bersih, kemudian rambutnya hitam tersisir rapi, tidak nampak pada dirinya yang bersangkutan bekas perjalanan jauh. Nah, dan tidak seorang pun di antara kalian mengenal kepada orang yang dimaksud itu. Nah, ada juga malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyerupai manusia pada saat perang Bani Quraidah menjadi Dihyal Kalb, itu yang terkenal. Nah, cara yang ketiga menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad yaitu Nabi mengetahui ada wahyu yang masuk ke dalam hatinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi, kadang-kadang malaikat memasukkan di dalam hati saya, maka saya tahu apa yang sedang ingin disampaikan. Kemudian cara yang keempat, melalui bunyi lonceng, yang akhirnya beliau mengetahui itu wahyu yang turun. Nah, wahyu yang turun. Sampai wahyu selesai diterima. Baik sahabat Al-Quran, materi yang kelima yaitu tentang sejarah pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran. Definisi dari kodifikasi. Dalam kajian ulumul Quran, kodifikasi memiliki dua makna. Yang pertama, al-jam fis sudur, pengumpulan dalam hafalan. Ada juga al-jam fis sutur, yaitu pengumpulan dalam tulisan. Jadi, kodifikasi tidak hanya berarti dibukukan, tetapi juga mencakup proses penjagaan melalui hafalan dan tulisan. Fase sejarah kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi 3 periode. Nah, yang pertama pada masa Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini mukjizatnya itu, cara turunnya pun mukjizat. Setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi SAW langsung menghafalnya. Nah, pada masa ini turun secara bertahap, sesuai dengan keperluannya. Al-Quran yang turunnya acak itu tiba-tiba bisa disusun ulang sesuai dengan turunnya. Dari Lauh Mahfud di Ramadan terakhir. Nah, Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada sahabat mendengarkannya langsung dari Nabi Muhammad. Nah, maka ketika Nabi meninggal dunia, Al-Quran itu sudah tersusun dengan susunan yang rapi. Tetapi pada masa Rasulullah itu belum dibukukan. Para sahabat pada masa itu menulis di pelepah kurma, di batu. Tetapi Al-Quran secara hafalan itu sudah hafal di kepala para sahabat. Jadi pada masa waktu Rasul itu belum dibukukan. Tetapi sudah tersusun dalam kepala para sahabat. Periode kedua itu pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, sampailah datang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab. Dan di sana terjadilah perang Yamamah. Nah, Musailamah al-Kadzab ini membuat surat menentang Al-Quran, ingin menandingi Al-Quran. Maka terjadilah perang Yamamah. Nah, waktu diutus pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, 70 tentara penghafal Al-Quran memerangi nabi palsu tersebut. Nah, mati nabi palsu dan gugurlah 70 tentara penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab. Kata Umar, wahai Khalifah Abu Bakar, 70 penghafal sudah meninggal. Saya khawatir nanti Al-Quran ini hilang. Umar bin Khattab mengusulkan,
ingin membukukan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar enggan. Awalnya Abu Bakar tidak mau membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi tidak menyuruh. Tidak menyuruh berarti ini bid'ah, kata Abu Bakar pada awalnya. Nah, kata Umar, kalau Quran tidak dibukukan, Quran akan hilang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati Abu Bakar, maka disusunlah tim penyusun secara tertulis yang dipimpin oleh orang yang paling hebat hafalannya, paling bagus suaranya, paling ahli Al-Quran, namanya Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Nah, metode yang digunakan dalam pengumpulan Al-Quran pada periode Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama pengumpulan ayat dari hafalan para sahabat serta catatan-catatan yang tertulis yang seperti yang sudah tadi disebutkan, contoh dalam pelepah kurma, dalam batu, yang ditulis di batu, dan lain-lain. Nah, Al-Quran hasil pengumpulan kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar wafat, disimpan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar yang kemudian disebut Mushaf Al-Quran. Periode yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Nah, kodifikasi yang dimaksud adalah penulisan kembali. Penulisan kembali Al-Quran yang bersumber dari yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang melatar belakangi kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan yang pertama yaitu terjadi perbedaan bacaan, perbedaan qiraah di berbagai wilayah. Di berbagai wilayah Islam, menimbulkan potensi konflik umat. Nah, langkah strategis Utsman yang pertama, membentuk tim kodifikasi dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Kemudian ada yang menemaninya yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, kemudian Abdurrahman bin Haris. Langkah yang kedua adalah standarisasi mushaf berdasarkan mushaf yang disusun oleh pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Di mana yang pada pemerintahan Utsman bin Affan itu direvisi, tetapi isinya masih sama. Nah, tulisannya direvisi karena tulisannya saja yang direvisi karena bercampur antara ayat Al-Quran dan tafsir. Maka mushaf yang ada sekarang disebut mushaf Utsmani. Itulah awal mushaf yang ada. Kemudian langkah yang ketiga yaitu penyebaran mushaf. Nah, hasil kerja tim penulis itu dikopi dan disebarkan ke Kufah, Basrah, Irak, Yaman, sampai ke Mesir. Nah, kemudian dari pembacaan titik dan syakal dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan umat Islam karena terjadi ujmah, yaitu kekeliruan dalam menentukan jenis-jenis huruf. Nah, dan lahan kesalahan dalam membaca ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama bermula ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai inisiatif untuk membuat i'rab Al-Quran guna mempermudah umat Islam dalam mempelajari bahasa Arab dan membaca Al-Quran. Nah, usaha ini dilaksanakan oleh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Periode yang kedua pada masa dinasti Umayyah berawal dari masih banyak kesalahan membaca Al-Quran. Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan memerintahkan Abu Al-Aswad untuk membuat tanda baca dengan memberikan tanda titik dengan warna yang berbeda. Nah, dengan warna tulisan Al-Quran, hal ini bertujuan mempermudah membedakan antara huruf hijaiyah dengan tanda baca. Kemudian Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur untuk membuat tanda huruf. Nah, guna membedakan huruf yang mempunyai karakter penulisan yang sama. Dari periode ketiga bermula ketika umat muslim kebingungan dalam membaca Al-Quran. Hal ini disebabkan banyak tanda titik pada tulisan Al-Quran yang dibuat oleh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, nah, kemudian Nasr bin Asim, dan Yahya bin Ya'mur. Nah, akhirnya atas inisiatif Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membuat pembeda antara tanda titik pada huruf dan tanda titik syakal. Pada masa ini diberikan juga tanda baris berupa dhammah, fathah, kasroh, sukun untuk memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran.
Baik sahabat Al-Quran, materi yang keenam adalah konsep dan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi sebelum berhijrah ke Madinah, dan Madaniyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi setelah hijrah. Artinya walaupun itu turun di Madinah atau di Mekah setelah hijrah, maka masuk konteks kepada Madaniyah. Contoh, saat haji, kan ada ayat yang turun juga, al-yauma akmaltu lakum. Nah, walaupun turunnya di Mekah, tetapi setelah hijrah maka termasuk ke Madaniyah. Metode penentuan Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua metode yang digunakan para ulama. Yang pertama adalah metode pendengaran apa adanya. Hal ini didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang meyakinkan atau pada saat wahyu tersebut diturunkan. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu dan menyampaikannya kepada para sahabat. Nah, para tabi'in yang menerima atau mendapatkan dari sahabat yang berkaitan dengan peristiwa turunnya wahyu tersebut. Manhaj sima an-nakli. Metode yang kedua yaitu menggunakan manhaj qiyasi ijtihadi. Nah, hal ini didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh ayat tersebut. Nah, karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, karakteristik Makkiyah. Ciri yang pertama, setiap surat yang mengandung ayat sajadah. Nah, ayat sajadah ini Allah memerintahkan kita untuk bersujud kepadanya. Contoh ayat sajadah dalam Quran surat Fusilat ayat 38. Fa inistakbaru falladina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Ciri yang kedua yaitu mengandung lafaz kalla. Setiap ada lafaz kalla berarti Makkiyah. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Atau kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ciri selanjutnya adalah surat yang mengandung kalimat ya ayyuhan nas ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, kecuali Quran surat Al-Hajj dibuka dengan ya ayyuhan nas dan diakhiri dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ciri selanjutnya yaitu mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu. Kisah Nabi Musa, Namrud, kaum Ad, kaum Samud, kecuali yang ada di Quran surat Al-Baqarah. Kan di Al-Baqarah ada kisah Musa, Fir'aun. Kemudian ada kisah Adam dan Iblis. Umumnya Makkiyah, kecuali Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 34. Itu termasuk Makkiyah. Cuman letaknya ada di Madaniyah, tapi ayatnya Makkiyah. Kemudian setiap surat ada huruf muqatta'ah. Ada huruf muqatta'ah di permulaan surah. Contoh alif lam mim, alif lam ra, ha mim, toha, kaf ha ya ain shad. Nah, kecuali Quran surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang ikhtilaf itu Quran surat Ar-Ra'd. Ada yang menyebutnya Makkiyah, ada yang menyebutnya Madaniyah. Kemudian banyak menggunakan huruf qasam, tasbih dan amsal. Kan banyak di Al-Quran yang menggunakan sumpah. Wan nahar wal lail wallahi wasyamsi waduhaha. Nah, dan banyak lagi. Tasbih dan amsal. Tasbih dan amsal perumpamaan. Contoh Quran surat Al-Fil ayat 5. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, kemudian berisikan tentang ajaran tauhid. Nah, surat Makkiyah biasanya berisikan tentang ajaran tauhid, menjelaskan keesaan Allah dan fondasi-fondasi untuk beriman kepada Allah. Ciri yang terakhir adalah ayatnya pendek-pendek. Nah, ciri yang disebutkan tadi adalah ciri umum. Ciri secara umum. Kemudian, ciri dari ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama, ayatnya cenderung panjang. Kedua, ayatnya mengandung seruan ya ayyuhalladzina amanu.
imannya dulu, karena ayat ini turun setelah hijrah. Turun secara umum, sebagian besar turunnya kepada orang-orang yang telah beriman. Nah, kemudian ciri selanjutnya terdapat hukum-hukum terapan fikih, ibadah, muamalah. Contoh dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ciri selanjutnya yaitu menyikapi perilaku orang-orang munafik, kecuali dalam Quran surat Al-Ankabut. Selanjutnya adalah klasifikasi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat-surat Makkiyah murni, yaitu surat Makkiyah yang seluruh ayatnya juga berstatus Makkiyah. Berstatus Makkiyah semua, tidak ada satupun yang Madaniyah. Nah, ini seluruhnya ada 58 surat dan 2074 ayat. Contoh, Quran surat Al-Fatihah, Yunus, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Fatir. Yang kedua, surat-surat Madaniyah murni, yaitu surat-surat Madaniyah yang seluruh ayatnya juga berstatus Madaniyah semuanya. Seluruhnya ada 18 surat dan 737 ayat. Contoh, Al-Imran, An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah, dan sebagainya. Yang ketiga, surat Makkiyah ada yang berisi ayat Madaniyah. Contoh, Quran surat Al-An'am, Al-A'raf, Al-Waqi'ah, Yusuf, Ibrahim, dan sebagainya. Terdapat 32 surat dan 2699 ayat. Yang keempat adalah surat Madaniyah, ada yang berisi ayat-ayat Makkiyah. Ada 6 surat dan 726 ayat. Contoh, Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, dan surat Muhammad.